Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Wa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha amradatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha'u nafsin la tashba'u 'ainin la tadma'u 'amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Hadratul habaibil kiram wa jami'ul ikhwan, as'adakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita atau tafakur kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang sejatinya tafakur ini dipandu oleh guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, lakinnahu a'tadar, akan tapi beliau pada malam hari ini ada sedikit halangan dan menyampaikan salam kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan di kemudian hari atau di pertemuan yang akan datang beliau kembali bisa hadir bersama kita. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafakur kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Sebetulnya pada pertemuan lalu guru kita insyaallah tadinya malam hari ini akan menyampaikan konsep ikhtiar yang dikemukakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Madrasah Asy'ariyah dan Madrasah Maturidiyah, untuk memberikan kita sebuah jawaban antara pemahaman apakah manusia itu musayyar atau mukhayyar. Apakah manusia itu memiliki kekuasaan yang absolut terhadap perilaku dan juga perbuatannya, atau justru manusia itu karishah fi mahabir rih, seperti bulu yang tertiup angin, dia nggak bisa melawan kemana harus pergi, ngikutin arah angin. Angin ke timur dia ke timur, angin ke barat dia ke barat, nggak ada angin dia nyungsep, ya. Sehingga inilah yang dalam sejarah ilmu kalam atau ilmu teologi, dua pemahaman atau dua ideologi yang disebut dengan ideologi Qadariyah dan ideologi Jabariyah. Kedua-duanya tidak menjadi representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, melainkan kita berada di tengah-tengah. Karena setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran seakan-akan mengarah atau memberikan isyarat kepada kita terhadap dua pemahaman tersebut. Ya, kalau kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Meskipun di sini para ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat huruf maknya, apakah maknya mak nafiyah dan wawunya adalah waw haliyah, artinya Allah lah yang menciptakan kalian sedangkan kalian enggak ngapa-ngapain. Maka ini menunjukkan kepada pemahaman kita ini memang enggak punya daya dan upaya mutlak. Atau wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Di satu sisi kalau kita lihat ayat ini, maka seakan-akan mengarahkan kepada kita bahwa manusia ini majbur, terpaksa. Kita nggak punya pilihan, nggak bisa ngitung kancing A, B, C apa D, ya kan? Tapi kalau kita baca ayat yang lain, ya, seakan-akan segala sesuatu ya kembali kepada pilihan kita, ya. Man amila innalladzina amanu wa amilus solihat, misalkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti kan bahwa perbuatan tersebut kembali kepada diri si pelaku itu sendiri, ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yujazabihi atau man amila la ilaha illallah, yang menunjukkan kepada setiap sesuatu yang kita lakukan itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha, ya. Ini kan berarti setiap manusia seakan-akan dia memiliki kebebasan yang mutlak untuk memilih apa yang dia lakukan, ya. Apakah yang dia lakukan adalah al hasanah atau yang dia lakukan adalah as sayyi'ah. Nah, kita ada di tengah-tengah.
Nah, untuk kesimpulan atau pembahasan yang lebih luasnya, insya Allah nanti guru kita yang akan menyampaikan. Ya, kita di sini ingin mentafakuri dari sudut pandang yang berbeda. Terlepas dari nanti apa yang akan kita dengar dari beliau, karena beliau sudah menjanjikan kepada kita untuk menjelaskan ini pada pertemuan yang lalu, maka insya Allah sama-sama mudah-mudahan beliau nggak ada halangan. Minggu depan kita kita ikuti pelajaran itu dengan sebaik-baiknya, karena dulu pun ketika kita di Darul Mustafa kebetulan yang mengajarkan kita kitab Jauharatut Tauhid ya itu beliau ya, karena beliau memang memiliki keahlian yang mumpuni dalam hal ini, dan ini dibahas di dalam masalah al-kasab wal ikhtiyar. Kita ingin membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Lail ini dari sudut pandang yang berbeda. Qala ta'ala inna sa'yakum lasyatta. Ma makna sa'yakum ay amalakum, sesungguhnya perbuatan kalian beda-beda, tapi semua bermuara kepada dua hal. Satu al-hasanah, yang kedua as-sayyi'ah. Ya. Dan perbedaan perbuatan ini kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ada ayat-ayat yang lain yang sejenis dengan ayat-ayat ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nggak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya. Kenapa nggak sama? Ya karena perbuatan amal ahlil jannah dengan amal ahlin nar juga berbeda. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ya. Salah seorang di antara kalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, kalau lengkap hadisnya fayasbiqu alaihil kitab fayamal bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamal bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Hanya saja ketika dia udah sejengkal lagi, udah sehasta lagi pengen masuk surga, sayangnya sabak alaihil kitab ya. Di alam azali telah ditentukan ternyata dia adalah penghuni neraka. Nah, bingung lagi kan dengar hadis ini. Ya, sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ada jenazah di Baqi, kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang masalah bagaimana setiap orang itu sudah ada ketentuannya di alam azali dalam ilmunya Allah, sehingga salah satu dari sahabat bertanya, ya kalau begitu ya udah kita tawakal aja ya Rasulullah, ngapain kita harus beramal? Nah ini kan sebetulnya juga yang dibahas di dalam ayat ini, karena dari hadis itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan ayat ini. Ala kulli hal ya, perbuatan amalan atau perbuatan penduduk surga dan perbuatan penduduk neraka berbeda. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? Ya beda, nggak sama perbuatannya. Ya. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Apakah mereka yang melakukan perbuatan kemaksiatan menganggap bahwa kita akan menjadikan mereka sama dengan ahli taat? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada saat dalam ayat ini ingin menantang logika kita sebagai manusia, di mana sebagian orang mengklaim bahwa perbuatan kami ini sama kok dengan perbuatan orang-orang yang berbuat baik, padahal dia lagi berbuat jahat nih, lagi berbuat kemaksiatan, tapi dia mengklaim dirinya melakukan perbuatan yang masuk ke dalam kacamata perbuatan kebaikan. Lalu ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, syuf ente pikir dengan logika ente, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Sawaun mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Enggak sama antara orang yang melakukan kemaksiatan dengan orang yang melakukan ketaatan. Nah, sejenis dengan ayat ini, inna sa'yakum lasyatta. Ya, syatta itu artinya berbeda-beda, bermacam-macam. Sama enggak antara maghrib iktikaf di masjid dengan maghrib iktikaf di stadion? Beda. Beda. Sama enggak antara maghrib antri buat ngambil wudhu dengan maghrib antri buat nuker tiket? Sama enggak? Beda. Sama enggak antara kita membaca nasyid memuji Rasulullah dengan kemudian kita mengumandangkan chant? Tahu chant? Tahu enggak chant? Tuh kalau kuku nusuk di kaki itu chant. Oh canteng gitu. Chant ya, lagu-lagu yang dikumandangkan oleh para fans kepada idolanya ya. Sama ketika antum misalkan tim hadroh ya, bahasa Arabnya hadroh, bahasa gaulnya chant
Ya, cuman kalau dia mah, kalau sebelah sono mah tetangga kita mah mujinya ahlul fasakoh, kalau kita mujinya para aulia. Yahlal irodah bada nurul habibil bashir, ya kan. Kemudian qasidah-qasidah yang lain memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan chants, itu pujian, ya. Pujian kepada siapa? Ya kepada ahlul ma'rifah billah. Sama nggak dengan pujian kepada ahlul fasakoh, pujian kepada idola yang atributnya warna pelangi misalkan? Layas tahun. Jangan disamakan, berbeda. Nah, tinggal muaranya kemana? Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ma'ayir, memberikan kita kriteria mana sa'yun, perbuatan, usaha yang memiliki awaqibul khair, yang memiliki dampak atau hasil yang positif di dunia dan di akhirat, mana amal dan usaha yang memiliki awaqibus syarr, ya, perbuatan atau usaha yang memiliki dampak yang negatif di dunia dan di akhirat. Disinilah diperinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kriterianya, semua kembali kepada setidaknya 3 perkara. 1, ya, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, ya, maka barang siapa yang a'ta, memberi apa? Nah, di dalam makna a'ta di sini para mufassirin macam-macam, ya, memberikan akwalnya, tapi sebetulnya bukan khilaf ini bukan perbedaan pendapat, ya, bahwa a'ta di sini ada yang a'ta yang sifatnya wajib, ada yang a'ta yang sifatnya sunnah. Tapi ini adalah bagian dari amal khair. Tinggal nanti di sini yang berperan adalah fikih, ya, ilmu fikih untuk menentukan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Fa amman a'ta, dan barang siapa yang memberi, ada yang memberi zakat, a'ta wajib, zakat fitrah, kemudian zakat amwal, atau a'ta-nya adalah a'ta yang sunnah, sedekah, infak, hadiah, hibah, ini masuk semua ke dalam makna a'ta, ya. Fa amman a'ta huquq malih, biasanya memang kalau yang berkaitan dengan yang namanya a'ta, pemberian, itu mesti, ya, identiknya dengan hal-hal yang sifatnya kepemilikan, harta yang dia miliki, ya, yang dia miliki. Wattaqa, dan dia bertakwa. Bisa kita artikan wattaqa di sini makna lughawi atau makna istilahi. Makna istilahi misalkan dari takwa imtithal jami' awamirillah wajtinab nawahi, melaksanakan setiap perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya, ya. Kemudian makna ittaqa amat sangat luas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mendefinisikan, ya, ittaqa adalah dengan perbuatan baik. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, jadikan perisai, benteng antara dirimu dan juga siksa neraka meskipun hanya dengan sekedar 1 biji kurma. Kurmanya bukan bijinya, bijinya doang ente belek kasih orang, kurmanya ente makan, kelolodan orang. Tahu kelolodan, ketelak. La ilaha illallah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nah, dalam hal ini kan Habib Kadzim bin Ja'far Segaf, kata beliau, kita kalau buka puasa bersama, lagi buka puasa bersama nih, yang nggak pakai HTM, ya, yang nggak pakai HTM, yang nggak pakai bayar, ya, yang ngandelin Maidatur Rahman, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa yang agak kasar dikit, romli, rombongan liar, nggak diundang datang. Kan kita nggak bawa apa-apa nih, kita nggak bawa apa-apa, ya, tapi kita pengen tuh takwa, menjaga diri kita, ya, antara diri kita, menjadikan perisai bagi diri kita dari siksa neraka. Apa kata beliau? Nah, ketika kita sudah duduk, udah dikasih tuh jatah depan kita, misalkan 1 bakwan, 1 risol, 1 lontong, 3 butir kurma. Kalau kita pengen ngamalin hadis Nabi ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, cukup hanya dengan, karena kan itu udah kita udah diperbolehkan untuk kita konsumsi, geser ke tempat kita, ke tempat yang ada di samping kita dengan niat memberi, ya, di samping kita nih, kasih ke dia. Walaupun dia udah punya, yang penting walaupun dia udah kebagian, misalkan udah dibagiin sama panitia, kita ada 1 butir, kasih ke dia dengan niat memberi, itu udah masuk ke dalam kategori ini. Nanti yang di sampingnya ngasih juga, terus ngasih lagi, terus aja sampai isya. Nggak kelar-kelar, main tuker-tukeran. La ilaha illallah. Ya, artinya apa? Majalul khair wasi', ya, lapangan untuk melakukan perbuatan kebaikan itu amat sangat luas. La ilaha illallah. Wattaqa maharimallah allati naha anha, termasuk di antara makna ittaqa adalah menjaga dirinya dari setiap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya. Wasaddaqa bil husna, membenarkan perkara yang husna. Apa ini husna? Nah, husna ini kata para mufassirin banyak maknanya. Di antaranya kalimatut tauhid. Wasaddaqa bil husna, barang siapa yang wa fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberi, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa dan harus membenarkan bil husna terhadap perkara yang husna. Apa di antara perkara yang husna? Kalimatut tauhid. Artinya apa? Beriman. Maka di ini ayat ini juga termasuk dalil yang menyatakan bahwa amalnya orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun dia bersedekah, dapat nggak nanti pahala buat di akhirat? Enggak. Kalau diganti di dunia, diganti di dunia. Rasulullah SAW bilang begitu, siapapun yang berbuat baik pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diganti di alam dunia. Ya, misalkan ada orang kafir, ada orang non muslim senang bagi-bagi, senang berbuat baik, dia punya lembaga filantropi untuk ngasih sumbangan kemana-mana, ya punya badan amal untuk ngasih sedekah ke siapa-siapa aja. Nah itu dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, ya, usahanya lancar, proyeknya lancar, kemudian rumahnya di mana-mana, ya kan, gerbang depannya ada mobil sport, gerbang belakangnya ada speedboat, ya kan. Dulu orang kita banyak yang punya gitu, gerbang depannya sepeda ontel, gerbang belakangnya helikopter jamban. Ya, gerbang depan, gerbang belakang, la ilaha illallah. Nah, ini diantara dalil bahwasanya orang sebaik apapun kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak bisa diterima, ya. Maka dia harus shaddaqa bil husna. Di antara makna bil husna adalah dengan membenarkan syairullah, menganggap bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya sebagai sebuah kebenaran, nggak ada keraguan. Itu juga diantara at-tasdiq bil husna. Sehingga lucu kalau seandainya ada orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin tapi masih tidak atau masih meragukan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasaddaqa bil husna, di antara makna husna al jannah, surga. Dia membenarkan surga itu ada, meyakini hari akhirat itu ada. Intinya semua rangkumannya adalah bahwa yang namanya al husna itu al iman, al Islam, dan segala yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang namanya tasdik bil husna itu, ya, fala wa rabbika, dan demi zat Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak akan dianggap beriman, ya, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka benar-benar menyerahkan pelana kehidupan mereka kepadamu, ya. Makanya ahlul ma'rifah billah, mereka-mereka yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun enggak pernah ada namanya keraguan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sejarah guru-guru kita, lihat sejarah para habaib kita, lihat sejarah para ulama kita, lihat sejarah para aulia kita. Ada enggak terbersit di hati mereka keraguan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Nah, kalau sudah tiga ini kita kerjakan, fasanu yassiruhu lil yusra, ya. Pada pertemuan yang lalu guru kita bilang bahwasanya kalimat nuyassiruhu lil yusra ini seringkali dijadikan dalil bagi mereka-mereka yang berfaham, ya, bahwasanya manusia ini nggak ada daya dan upaya sama sekali. Semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti sebelum kita mendengarkan beliau lebih luas lagi, kita kasih kuncinya dikit, ya, atau kita sama-sama renungi sedikit. Syuf. Taisir minallah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan ini enggak serta-merta atau enggak semena-mena, ya, mutlak bahwasanya kita enggak ada peran ikhtiar memilih di situ. Kalau mereka beranggapan bahwa ayat ini menyatakan bahwa seluruh manusia itu majbur, seluruh manusia itu terpaksa, lantas kenapa ada yang namanya syarat fa'amma man a'ta wattaqa? Artinya kan taisir dari Allah, kemudahan dari Allah untuk melakukan sebuah perbuatan baik umumnya didahului oleh bagaimana kita punya ikhtiar, punya pilihan, punya usaha untuk melakukan kebaikan. Karena ayatnya bilang gitu, ya kan?
Ayatnya di awal, barang siapa yang memberi, kemudian bertakwa, kemudian tasdik, beriman, yakin kepada hal-hal yang masuk ke dalam kategori husna tadi, baik itu iman, kalimat tauhid, Islam dan lain-lain sebagainya, maka apa? Allah akan memberikan dia jalan kemudahan ya, dan taufik untuk melakukan setiap hal yang yusra, yang mudah, ya, yang gampang. Atau di antara makna yusra juga adalah dimasukkan ke dalam surga. Di antara makna yusra melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang akan menghantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, artinya apa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang seringkali amat sangat bergantung dengan peran yang kita lakukan saat ini. Gitu. Sehingga jangan sekali-kali kita berani-berani untuk melakukan sebuah keburukan karena khawatir kalau kita melakukan keburukan pada akhirnya di hadapan kita nanti semakin mudah kita melakukan kemaksiatan yang baru, terus ketagihan, dan pada akhirnya nuyassiruhu lil usra, dimudahkan oleh Allah jalan buat masuk ke dalam kesulitan. Kesulitannya apa? Siksa kubur, siksa neraka, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-taisir lil yusra, yang mana di antara maknanya adalah dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik seperti yang sebelumnya, juga di antara maknanya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Dengan apa? Melakukan 3 hal tadi. Yang sebetulnya dua-duanya ini kalau dirangkum adalah bagaimana kita membangun kesolehan kita secara spiritual, baik yang berkaitan hubungan kita secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kesalehan kita secara sosial. Dan kita nggak bisa memilih salah satu di antara keduanya. Dua-duanya mesti kita lakukan. Karena perintahnya adanya dua-duanya. Ya, perintahnya ada dua-duanya. Dalam hadis Rasulullah SAW bilang apa? Iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah apa? Imatatul adza anit thoriq, nyingkirin segala sesuatu yang membahayakan dari tengah jalan. Artinya apa? Bahwa rangkaian iman dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi menggabungkan antara kesolehan kita secara spiritual yang langsung dengan Allah dan juga kesolehan kita secara sosial. Antum setiap hari sholat tahajud 18.000 rakaat, boro. Terawih 20 rakaat aja, milih-milih imam. Ya, kita kira di rumah dia banyak jadwal terawih, emang dia yang dijadwalin, nggak taunya buat ngukur. Oh ini ustadznya cepetan nih, anda di sini aja nih. Dianya mah nggak punya jadwal, nggak, jadwalnya makmum terus. Ya. Nih kita ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sholat, terus baca Quran. Tapi sama tetangga usil, sama tetangga nggak open, sama tetangga bahkan cenderung jahat. Ya. Manfaat nggak sholat kita? Bisa jadi nggak manfaat. Ya. Atau bahkan ya umumnya nggak bermanfaat sholat kita. Kenapa? Karena kejahatan kita secara sosial itu yang pada akhirnya menguras rekening pahala kita secara personal. Ya. Kan gitu dalam hadis, ada orang didolimi, dia nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang mendolimi diambil apanya? Diambil kebaikannya. Nah, semuanya yang dizolimi datang laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, diambilin dari yang si dolim tersebut. Yang si dolim ini udah nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya apa? Keburukan orang yang didolimi dikasih kepada yang si dolim. Sehingga kesolehan ini harus kita bangun dua-duanya. Seperti Sayyidil Habib Al-Jufri bilang dalam bukunya, bahkan beliau bikin buku khusus Al-Insaniyah Qablat Tadayun. Ya, kita ini harus punya kepekaan sosial, harus menjadi manusia yang humanis sebelum kita menjadi manusia yang agamis. Ya. Nah, Rasulullah SAW bilang dalam hadis, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, ya, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan manusia. Bahkan orang yang dermawan bukan dia yang dekat sama manusia, emang manusia yang deketin dia. Ya, siapa coba yang gedemen sama orang dermawan? Ya kan? Selalu didoain karena orang merasa banyak terbantu. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Ba'id minan nar, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, al-bakhil, orang yang pelit, koret, medit. Apa dampaknya? Ba'id minallah, jauh dari Allah. Ba'id minan nas, jauh dari manusia. Gue mau berteman sama dia. Jangan kata mobil, korek aja kagak dikasih. Nah, tusuk gigi aja kalau ada juga kagak dipinjemin.
Lagi memang mau pinjemin tusuk gigi. Ya. Ba'idun minan nas, ba'id minal jannah, jauh dari surga. Qarib minan nar, dekatnya justru ke neraka. Ya, oleh karena itu kesolehan ini harus kita bangun secara bersamaan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan, ya, lil yusra. Al-Imam Ibnu Ajibah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra ay nusahilu alaihi ta'at. Orang kalau dimulai dirinya untuk selalu berusaha berbuat baik, dan ketika dia sudah berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan untuk berbuat baik. Ya. Wa nakrahu ilaihil mukhalafat atau wa nukarihu ilaihil mukhalafat. Kami pun akan bikin dia jadi benci terhadap kemaksiatan. Ya, wa nashha ilaihil qurb. Masya Allah. Dan kami pun merasa senang untuk dekat dengan hamba tersebut. Wa nuhabbib ilaihil iman, ya, dan kami jadikan iman bagi hamba tersebut sesuatu yang dia cintai. Wa nuzayyinu fi qalbihil ihsan, dan akan kami hiasi hatinya dengan ihsan, ya, dengan maqam yang disebutkan di dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini manfaat dari apa? Manfaat dari a'ta, ittaqa, saddaqa bil husna. Tuh, dikasih itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya apa? Konsepnya kata para guru kita, ya, man fataha baban wahidan min abwabis sidq fatahallahu alaihi alfababin min abwabit taufiq. Atau kama qala. Barang siapa yang membuka bagi dirinya satu aja pintu kejujuran untuk melakukan sebuah ketaatan, Allah akan bukakan baginya 1000 pintu taufik. Yang penting kita ada kepengenan dulu, yang penting kita ada azam dulu, yang penting kita ada tasdik bil husna, ya, ada usaha untuk ingin berbuat baik, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan. Wa hada musyahad, dan ini sesuatu yang amat sangat bisa kita saksikan. Sekali aja kita melakukan ketaatan, pada umumnya Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan kepada diri kita rasa ketagihan. Sebetulnya gitu. Setiap orang yang hadir ke majelis nih, apalagi majelis yang ussisa ala taqwa, apalagi majelis yang marbut terikat dengan Rasulullah, ya, apalagi majelis yang punya sanad masyayikh yang jelas, yang bukan hanya sanad keilmuan secara zahir, tapi sanad keilmuan secara batin. Siapapun yang datang ke majelis ini duduk sekali mesti ketagihan, mesti. Ya. Tinggal nanti ketagihan selanjutnya dia mau cobain lagi atau enggak. Nah, itu nanti kembali kepada diri sendiri. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia taisir, kemudahan. Ya, dan setiap orang yang ingin melakukan ketaatan, setiap orang yang juga telah melakukan ketaatan, untuk ketaatan berikutnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa hadir di majelis Rasulullah misalkan, biasa hadir di majelis Jalsatul Itsnain atau Jalsatul Arbi'ah atau Jalsah Lailatul Khamis atau Jalsah Lailatul Jum'ah, dia biasa nih hadir. Tiba-tiba mau berangkat bannya bocor. Ya, atau motornya mogok. Itu mesti ada taisir minallah, mesti ada kemudahan. Entah tiba-tiba diboncengin orang, ya kan, nggak tanggung-tanggung, yang ngeboncengin Habibnya, naik Palisade, atau naik mobil yang bagus. Waduh, kalau apa namanya, tadi kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, benar nggak nih kita masih mau lanjut hadir majelis? Motor kita taruh bengkel, guru kita lewat, kita ditanjanin, kita ditawarin, ayo naik. La ilaha illallah. Biasanya kalau datang ke MR, ya, tunggir kita pada panas, ini karena naiknya naik Alphard bisa celentang. Ya. La ilaha illallah. Nah, oleh karena itu Sayyidina Imam Haddad pernah bilang, man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Sebaliknya, orang yang kalau terbiasa melakukan kemaksiatan, udah rasanya untuk ketemu jalan baik sulit. Ya, rasanya untuk ketemu jalan baik sulit. Meskipun Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan, sebetulnya memberikan nafahatnya, memberikan curahan rahmatnya, memberikan kesempatan bagi siapapun, tapi hati kita terkadang kalau kita kebiasaan melakukan kemaksiatan, kita bakal terus-terusan. Minimal orang biasa melakukan kemaksiatan nih, ketika dia pengen berbuat taat sulit, minimal gara-gara malu orang nggak pernah sholat, ya, orang nggak pernah sholat, begitu diajak sama temennya, sholat yuk jamaah ke masjid, enggak, malu, ya, walaupun kita dalam hal dakwah kita sampaikan kepada mereka
sesuatu yang bikin mereka optimis. Tapi umumnya orang yang selalu melakukan kemaksiatan untuk mulai melakukan ketaatan, ada di dalam dirinya itu apa? Hal yang bikin dia pada akhirnya nggak mendapatkan ghanimah tersebut. Ya. Maka dari itu kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada di majelis yang baik, jangan sampai kesempatan ini kita biarkan pergi, kita biarkan menghilang, harus terus kita jaga. Dalam makalah yang lain Sayyidina Imam Haddad di dalam hikamnya bilang, "Man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah, ta'assarat alaihi matalibuhud wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah, fahuwa min warathatin nabiyyin." Orang kalau gampang mewujudkan urusan-urusan akhirat dia, ya, mau sholat bawaannya gampang, sholat berjamaah, mau hadir majelis gampang, mau ketemu ulama ini gampang, mau minta doain sama Habib siapa gampang, pengen puasa nggak ada beratnya, ya, semua untuk urusan agama bagi dia gampang. Wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat duniawi sulit dia kerjakan, nggak bisa dia kerjakan, ya, bawaannya hatinya udah nggak enak aja. Ini bisyarah apa? Fahuwa min warathatin nabiyyin. Ini orang kalau ada punya antum, kalau punya ciri-ciri kayak begini dalam kehidupan antum, oh, antum pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke majelis gampang, berangkat sholat subuh di masjid gampang, sholat berjamaah gampang, puasa gampang, sedekah gampang, zakat gampang, mau umroh gampang, apa segala macam dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau giliran pengen beli tiket konser band dari mana tahu, susah. Ya, tiba-tiba sinyal hilang, ya kan, pengen ngelirik yang nakal-nakal, tiba-tiba pas ngelirik ada Ustadz Kolbi, jadi malu, ya kan, dibikin sulit. Nah, itu bisyarah, tanda kabar gembira bahwa warathatun nabiyyin, dijaga. Wa man tayassarat matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya dan juga dimudahkan urusan akhiratnya, di ashabul yamin. Kenapa Imam Haddad bilang ini cuma ashabul yamin? Kalau tadi yang sulit urusan dunianya itu warathatun nabiyyin, itu makam yang paling agung, karena memang untuk urusan dunia, ya, para nabi khususnya Rasulullah cenderung lebih memilih menjauhkan dunia. Cenderung lebih memilih menjauhkan dunia, karena kalau dunia itu kita dapetinnya besar, potensi untuk celakanya lebih gede. Ya. Potensi untuk celakanya lebih gede. Orang kalau dikasih keduniawian yang luas, mau potensi sombong gampang, mau potensi pelit gampang, mau potensi sengak gampang, mau belagu-lagu gampang. Nah, kalau orang kismin mau sombong, apa yang mau disombongin? Sendal lili, sendal jepit, bakyak. Masa bakyak mau disombongin? Ya? Atau sepeda yang udah kagak ada jari-jarinya, apa yang mau disombongin? Mau sombong susah. Ya? Mau belagu, apa yang mau dibelaguin? Mau pelit, apa yang mau dipelitin? Nggak punya apa-apa, ya, makan cuma sama singkong rebus, apa yang mau dipelitin, ya. Tapi kalau orang kaya kan potensinya, ya, walaupun sebetulnya semua kembali nanti tergantung bagaimana mawazinus syariah. Makanya para anbiya istilahnya sebagai wanti-wanti, jangan sampai kita mudah terjangkit oleh penyakit duniawi. Ahsan uhsyurna fi zumratil masakin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin, ya. Ya Allah, hidupin saya dalam keadaan miskin, matiin saya dalam keadaan miskin. Kagak ada yang amin. Kalau didoain miskin gak ada yang amin. Wasyurni fi zumratil masakin. La ilaha illallah. Wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Orang dunianya gampang mulu. Apa aja urusan dunia gol. Bisnis apa aja lancar. Buka franchise sukses, buka cabang di mana-mana nggak pernah gagal. Tapi kalau mau datang ke masjid tiba-tiba encok, ya. Mau sedekah tiba-tiba lupa pin, mau haji tiba-tiba nggak jadi, sulit. Nah, kemudian pengen hadir majelis taklim tiba-tiba segen. Tapi kalau hadir konser, masya Allah, waduh, tiketnya 35 juta. Dibelain. Apa tuh zona yang paling depan namanya zona apa deh? Hah? Apal ente. La ilaha illallah, dibela-belain puluhan juta. Gampang keluarnya. Tapi kalau giliran mampir ngelihat kotak amal, alah, terbanyak yang lain yang amal. Nah, ini minal mustadrajin, hati-hati.
Dia masuk ke dalam golongan orang yang dapat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa sih istidraj? Ya, terjemahan Betawinya diambulin. Tahu diambulin? Ayo tuh, kasih, udah kembung, gumoh. Disiksa oleh Allah. Udah puas, baru dihantam. Ya, kasih dulu suntik yang banyak. Ya, suntik yang banyak, udah kembung sama air, udah kembung sama kenikmatan, baru sembelih. Itu gambaran istidraj. Naudzubillah. Ya. Nah, ini yang paling apes yang ini nih. Ya. Man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah, mau ibadah, mau apa namanya? Harta kagak ada, miskin papa. Wal ukhrawiyah, mau ibadah susah. Ya Allah, madesuk banget yang ini nih. Fahuwa minal mamqutin. Udah miskin kagak sholat, ya. Udah miskin kagak ngaji, udah miskin enggak puasa, ya. Udah miskin kagak ibadah, minal mamqutin, ya. Nyembelih korban nggak sanggup, duitnya nggak ada, cuma sanggup buat beli bitingnya doang, ya. Minal mamqutin, ya. Maka ini termasuk orang yang dapat amarah dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ala kulli hal, fal khulasah adalah bahwa setiap kali kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala macam kebaikan, baik yang sifatnya individual kita langsung dengan Allah ataupun yang sifatnya sosial, maka jangan pernah kita tinggalkan satupun ladang kebaikan tersebut, dengan harapan Allah memberikan kita kemudahan untuk kebaikan-kebaikan yang berikutnya hingga masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sekali-kali kita memberanikan diri untuk melakukan sebuah kemaksiatan karena khawatirnya, sebagaimana Allah bilang, ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, orang yang enggak bertakwa, orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, maka juga akan digampangkan oleh Allah. Tapi alih-alih digampangkan untuk urusan yang baik, digampangkan untuk ibadah, digampangkan untuk masuk surga, malah justru digampangkan untuk masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya man wafaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih wafiqna lil khairi wa inna alaih. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ini menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala senantiasa cinta kepada kita, sayang kepada kita. Dan ini subhanallah, ya, alhamdulillah sekarang makin rame, sekarang makin banyak, antum makin ajak yang lain, ya. Terus kita sebarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah juga pertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga guru kita dan jadikan kita qurrata ain bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi para masyayikhina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbi bil muhtari akrami syafi'in aslih lanal ahwal jannibna ar-rada wa aslih syu'unal muslimina wa afihim wa tawallahum wa dfa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim wansur bihim dinan nabi wa ayyida tsabbit lanal aqdam waghfir dhanbana wansyur bina fil kauni anwarul huda wanzur ilaina ajma'ina wa afina sirran wa jahran washfina min kulli da husnal yaqin minka habna wahmina wahmi himana waqfina syarral ida waqdi lanal hajati ajma'aha wazid ya wasi'al ifdali minka mahamida waqtim lanal a'mar bil husna wa fil firdausi fajma'na bi taha ahmada وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل الشهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.
الضالين آمين صلى الله عليه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وغرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واغر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول المصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عداد طش الصبي والحمد للإله في البدء والتناهي.